mereka membangun masyarakat baru yang tadi disebut dengan Australia, begitu juga di New Zealand. Nah, sekarang ini kalau kita kaitkan dengan komunikasi Islam yang tentu dalam konteks hijrah, ya. Hijrah ini malah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat hijrah itu dalam Al-Quran banyak sekali, ya, bahwa memang ya orang harus berhijrah apabila menghadapi persoalan tidak bisa menegakkan umpamanya ajaran Islam, ya, di mana mereka berada, tidak bisa melaksanakan sesuai dengan keyakinan Islamnya, maka itu boleh berhijrah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, para penonton, para penyimak dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang topik Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam. Beberapa episode yang lalu kita sudah membicarakan konsep-konsep yang ada dalam ilmu komunikasi. Kemudian coba kita diskusikan, perdebatkan, bandingkan dengan konsep Al-Quran dan hadis, dan tentu juga pandangan ulama. Karena inilah yang kita maksudkan sebagai komunikasi Islam, yaitu komunikasi human communication, komunikasi antar insani, antar manusia dalam pandangan kaum komunikasi umum. Kemudian kita coba merefleksikan dalam konteks komunikasi Islam, dan kalau kita bicara tentang Islam tentu sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis dan ijtihad, ijtima' para ulama yang dianggap otoritatif dalam hal ini. Topik-topik yang lalu itu berkisar pada diskusi tentang dua hal, ya, yang terlalu ke kiri, ya, pandangan yang biasa dianggap eksklusif, kemudian pandangan yang ke kanan yang dianggap inklusif atau biasa juga disebut dengan liberal, ya. Ini ada dua pandangan untuk topik sekarang ini, yaitu tentang konsep immigration atau biasa juga disebut dengan geographical mobility, dengan lawannya adalah geographical immobility. Jadi konsep berpindah manusia dari satu tempat ke tempat yang lain karena sesuatu yang ingin diperjuangkan, ingin dikerjakan, ya, ingin diubah paling tidak untuk dirinya sendiri. Kalau dalam konteks teori komunikasi, dalam hal ini immigration atau tadi geographical mobility, itu dianggap berseberangan dengan geographical immobility yang tidak mau berpindah-pindah. Nah, ini yang sebelah kiri yang tidak mau berpindah-pindah, mau tetap di kampungnya, di negerinya sendiri,
tidak mau meninggalkan itu karena prinsipnya ya mangan orang mangan, yang penting ngumpul ya. Atau bahkan ada yang lebih tegas lagi ya, hujan emas di negeri orang ya hujan batu di negeri sendiri masih lebih baik di negeri sendiri, di kampung sendiri. Nah itu begitu ekstrimnya pandangan tidak mau meninggalkan kampung sendiri, karena di kampung sendiri itu semuanya tersedia dari segi silaturahim, persaudaraan, kekeluargaan, perkawanan, dan juga mungkin dari segi harta benda yang mungkin sifatnya sharing dan juga mungkin sifatnya pewarisan atau warisan dari generasi sebelumnya, orang tua yang mewariskan hartanya kepada anak-anaknya atau generasi berikutnya, sehingga itu dianggap sesuatu yang mapan. Begitu juga tentu dari segi kultur, dari segi tradisi atau sistem hidup, itu mereka sudah menganggap bahwa apa yang sudah dianut dalam kampungnya, negerinya sendiri itu sudah mapan, sudah layak untuk terus diikuti dan juga terus dipedomani. Sehingga buat apa meninggalkan tempat sendiri kemudian pergi ke tempat orang lain, sementara di tempat kita ini kan semuanya sudah tersedia. Yang penting mampu untuk kultivasi apa yang ada, dan juga mampu tetap membangun jaringan persaudaraan, jaringan kekeluargaan, bahkan mereka juga cenderung kawin-mawin antara mereka. Ya, akhirnya ini kan juga mereka juga teori lain itu disebut dengan kekerabatan etnis, kekerabatan suku, yang kemudian dianggap ini sangat penting untuk diteruskan, dipertahankan. Karena apabila meninggalkan kampung sendiri, maka tradisi, budaya, kebiasaan-kebiasaan, customs, nilai-nilai itu bisa juga menjadi hilang, ya, menjadi sirna. Sementara pandangan yang mengatakan bahwa harus selalu berada di negeri sendiri, kampung sendiri, itu justru nilai-nilai leluhur ini tadi bisa tetap dipertahankan, dilanjutkan, karena ini juga mempunyai makna leluhur tadi itu, makna yang memiliki nilai tinggi, ya, yang sayang kalau itu ditinggalkan begitu saja. Apalagi tadi kalau ada yang berkaitan dengan harta benda, ya siapa yang akan mengurus harta benda tersebut apabila ditinggalkan. Nah, ini menjadi sebuah doktrin, ya, bahwa ini harus memang membangun kampung sendiri, negeri sendiri. Nah, ini sementara lawannya, ya, lawan dari model ini yaitu tadi geographical mobility atau mobilitas geografis, biasa juga disebut dengan berimigrasi, meninggalkan kampung sendiri dalam rangka untuk membangun jaringan baru, membangun kehidupan baru, dan tentu juga bersedia untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang ada di tempat di mana mereka berada. Dan ini juga menjadi kecenderungan yang sangat luar biasa, ya, katanya kalau ingin maju, ingin berkembang, ya harus meninggalkan kampung sendiri, karena kita bisa mengadopsi nilai-nilai yang ada di tempat sana yang mungkin bisa lebih produktif. Dan ini kita bisa umpamanya dalam perkembangan manusia, aspek historis, bagaimana umpamanya Amerika, Kanada, Australia, New Zealand itu berhasil, ya, terbangun dengan sangat luar biasa karena dibangun oleh orang-orang imigran tadi ini. Orang-orang Eropa itu mereka
berimigrasi ke Amerika, ya, ke Kanada, ya. Kemudian di sana mereka membangun Amerika, dan di sana ya mau tidak mau harus berinteraksi dengan orang lain, dengan orang Indian dan juga bangsa-bangsa lainnya dalam perkembangan belakangan. Dan tentu juga Eropa ini sendiri juga terdiri dari berbagai etnis, berbagai suku, berbagai bangsa, sehingga ya mereka juga harus melakukan sharing antara orang-orang Eropa ini sendiri, dan tentunya di sini diperlukan bahasa pengantar yang bisa dipahami oleh mereka-mereka tadi yang berimigrasi, dan juga di tempat yang mereka tuju, taruhlah tadi ini contohnya Amerika, itu kemudian menjadi the land of hope, ya. Jadi negeri harapan, yang kemudian melahirkanlah ya Amerika yang luar biasa, Kanada yang luar biasa, yang termasuk negara 8 negara ya G8 ya, yang sangat sukses ya dalam hal pembangunan kemanusiaan, pembangunan teknologi, yang boleh dikata sekarang ini menjadi guru kita dalam banyak bidang ilmu pengetahuan ya. Sains dan teknologi itu berasal dari Amerika banyak sekali ya, termasuk dalam konteks ya pertelevisian ya, konteks media sosial, ini semua gurunya dari sana. Karena itu tadi ya mereka ingin memang berubah dan harus berinteraksi dengan orang lain. Dari sinilah memang ya aspek komunikasi ini penting sekali, karena mau tidak mau harus melakukan hubungan-hubungan dengan bangsa lain. Dan mereka sepakati kemudian bahwa bahasa Inggris itu menjadi bahasa penghubung, bahasa pengantar, yang sekaligus menjadi bahasa pemersatu yang biasa disebut dengan lingua franca. Inilah kemudian ya Amerika menjadi bangsa besar. Sama juga itu konteksnya di Australia. Australia juga adalah negeri imigran yang didatangi juga oleh sebagian besar orang-orang Eropa, sekalipun juga negara-negara, bangsa-bangsa, suku-suku lainnya juga kemudian menyusul di wilayah Australia. Dan tentu juga penduduk setempat, kaum aborigin juga di sana harus berinteraksi dengan para pendatang ya, sehingga mereka membangun masyarakat baru yang tadi disebut dengan Australia, begitu juga di New Zealand. Nah, sekarang ini kalau kita kaitkan dengan komunikasi Islam yang tentu dalam konteks hijrah ya. Hijrah ini malah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat hijrah itu dalam Al-Quran banyak sekali ya, bahwa memang ya orang harus berhijrah apabila menghadapi persoalan tidak bisa menegakkan umpamanya ajaran Islam ya di mana mereka berada, tidak bisa melaksanakan sesuai dengan keyakinan Islamnya, maka itu boleh berhijrah ya. Bahkan waktu Rasulullah itu hidup ya menjadi satu keharusan agar manusia Muslim ya, orang-orang yang sudah masuk Islam itu meninggalkan Mekah ya, kemudian ke Madinah. Nah, kita tahu ceritanya, saya kira akhir-akhir ini cerita tentang hijrah Rasulullah ini sangat luar biasa ya, karena memang kalau dibandingkan dengan sekarang ya mungkin sudah dekat ya. Kalau naik pesawat ya mungkin hanya tidak sampai 1 jam. Tapi kalau kita tarik ya di waktu itu, yaitu kurang lebih 500 km, kurang lebih ya. Kalau kalkulasi sih ya kira-kira kurang lebih 496 km. Tapi ada koma-komanya itu ya, 1600 berapa meter untuk 1 mil. Kalau milnya sih 270 mil. Dan itu Rasulullah itu berimigrasi menggunakan kendaraan yang sangat tradisional ya. Selain jalan kaki juga Rasulullah naik unta dan
mampir-mampir, kemudian melewati jalan yang tidak lumrah, yang tidak biasa waktu itu, karena harus bersembunyi ya. Nah, kadang melewati gunung, bahkan gunungnya mungkin bebatuan ya, curam, dan tentu bisa kalau malam menjadi gelap ya, gelap sekali, karena tentu ya juga menghindari kemungkinan ditangkap oleh tadi musuh-musuh Rasulullah ketika di Mekah. Karena di Mekah itu ada semacam sayembara, siapa yang menangkap Rasulullah maka akan diberikan 100 ekor unta, sehingga banyak juga yang berjuang untuk menangkap itu. Tapi itulah karena kecerdasan, kecakapan Rasulullah untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka bebas dari penangkapan tadi ya. Kemudian sampailah Rasulullah itu di sana, kemudian disambut ya oleh masyarakat Madinah, karena memang juga sebelumnya sudah ada perjanjian yang disebut dengan Aqabah 1, Aqabah 2, yang mereka kemudian sepakat untuk mendatangkan Rasulullah dan dipilih menjadi pemimpin ya. Ini juga keistimewaan itu di Madinah, karena masyarakat Aus dan Khazraj, di sana ada dua suku besar yang memang sudah banyak yang menerima Islam, dan juga orang-orang Madinah relatif ya itu memang toleran, hidup harmoni yaitu ditekankan, dan memerlukan pemimpin, dan mereka memilih Rasulullah sebagai pemimpin. Dan Rasulullah sampai di sana membangun masjid ya, agar itu bisa menjadi tempat pertemuan pemikiran-pemikiran, ide-ide yang berkembang dalam rangka untuk sistem pemerintahan yang baru ini bisa berjalan dengan baik. Maka kemudian lebih mantapnya lagi ketika Masjid Nabawi itu dibangun, dan di sanalah menjadi pusat kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan benar-benar kemudian Rasulullah membangun peradaban yang luar biasa, makanya disebut dengan Madani ya, Madinah, Madaniyah, yang itu artinya berperadaban, berkeadaban. Dan ini menariknya lagi dalam perkembangan selanjutnya, karena Rasulullah juga melakukan semacam traktat ya, semacam konvensi perjanjian Sahifah atau Madinah Charter, itu yang biasa dikenal di dunia Islam dan juga dikenal di Barat ya, biasa juga disebut dengan Piagam Madinah, yang mana isinya itu dianggap sangat demokratis, sangat toleran, sangat humanis ya, sehingga dianggap konstitusi demokrasi yang pertama di muka bumi ini ya. Nah, sekalipun ada juga yang coba mengaitkannya dengan the Republic, itu Plato, tapi yang lebih mendekati aspek komprehensivitasnya ya, itu memang apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan tadi prinsip Piagam Madinah ini, itu boleh dikata sudah jauh lebih modern dari zamannya. Nah, sehingga itu biasa dikatakan sebagai beyond cultures ya. Itu kan Ben Bella itu mengatakan seperti itu, bahwa Rasulullah itu loncatannya itu ya boleh dikata ya ratusan tahun, ribuan tahun ya, daripada zamannya sendiri ya. Nah, ini sangat visioner ya, pertemuan atau tadi perjanjian atau Piagam Madinah tadi ini menjadi sangat luar biasa, menjadi dasar konstitusi yang baik sekali. Dan kita sekarang mencoba menengok bagaimana kreativitas Rasulullah ini untuk membangun masyarakat Madinah yang berperadaban, yang bersinar. Makanya biasa juga disebut dengan Madinah Al-Munawwarah, artinya bersinar, mencerahkan ya. Dan ini kemudian menjadi model city state ya, negara kota. Boleh dikata kalau kita lihat sekarang ini ada seperti
Singapura, ya, ada seperti Dubai, ya, mungkin juga to some extent ya Brunei, ya. Jadi negara-negara kota. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi pertanyaan sekarang ini, apakah model negara kota ini bisa juga diwujudkan untuk konteks sekarang ini, ya. Kalau model Amerika tadi ya tentu nation states, ya, yang negara-negara itu bersatu di bawah satu persemakmuran, ya, menjadi satu negara Amerika, yang boleh dikata sekarang ini negara Indonesia Raya ini kita wujudkan dalam bentuk seperti Amerika ini, ya, suku-suku kemudian bersatu lalu mendirikan negara Indonesia Raya yang kita semua rasakan ini, ya. Dan itu juga kita tahu ada Pancasila, ya, ada konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 yang juga dibangun, ya, kita di negeri kita ini, yang sudah menjadi kesepakatan kita semua. Dan ini banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah model tadi model Piagam Madinah atau model the American Constitution yang juga sangat luar biasa ini, ya. Jadi tadi kalau model ini bisa juga diteruskan, ya, dan ini sepanjang ya tidak ada istilah itu eksploitasi terhadap tadi suku-suku minoritas, ya, kelompok-kelompok yang kecil, ya, tetapi sama-sama saling menghargai, saling mengakui, lita'arafu. Itu prinsip. Kalau kita taruhlah ini simpulkan bahwa ya memang model hijrah Rasulullah ini adalah model immigration yang diinginkan oleh Islamic communication, ya. Satu sisi tadi juga mengadopsi bahwa nilai-nilai geographical immobility, maksudnya masyarakat Madinah juga tetap dihargai, seperti tadi masyarakat Khazraj dan Aus, dan kemudian juga masyarakat pendatang juga dihargai. Makanya itu ada istilah kaum Ansar, ya. Nah, itu host, ya, imigran. Kemudian ada kaum Muhajirin, ya, mereka para imigran tadi itu, pendatang dari luar, yang terutama yang dari Mekah, ya. Dan Rasulullah berhasil mendamaikan dan juga membangun solidaritas yang sangat luar biasa antara dua kelompok, ya, kelompok host tadi ini dengan kelompok pendatang, ya, Muhajirin. Bagus juga diingatkan bahwa selain tadi kaum Aus dan Khazraj, ya, ada juga kaum Yahudi di situ, dan kaum Yahudi sendiri juga terdiri dari beberapa kelompok, ya, suku. Dan juga di seberang sana agak ada 80 km dari Madinah pun di sana juga ada kelompok Kristiani yang ini semua kemudian dirangkul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjanjian-perjanjian yang kemudian inilah yang kita warisi, ya. 10 tahun kemudian, ya, ini menjadi negara Madinah yang sangat luar biasa itu. Mudah-mudahan, ya, bisa menjadi contoh, ya, model tersebut di kota-kota, perkotaan manapun di dunia ini, atau tadi mau model yang lebih luas lagi di mana Madinah menjadi pusat pemerintahan ketika belakangan juga Islam semakin meluas, melebar, dan tetap Madinah menjadi pusat pemerintahan segi politik, segi ekonomi, budaya, dan juga sosial. Mudah-mudahan bermanfaat para pemirsa, para penonton, para penyimak, bahwa ternyata Islam itu mempunyai konsep tentang immigration, ya, bahwa itu disebut dengan hijrah, ya. Pemangkana hijratuhu ilallah wa rasul, tapi kuncinya ya hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya ya prinsip-prinsip Quran dan prinsip-prinsip hadis itu tetap harus hidup. Nah, itulah makna hijrah dalam konteks yang sekarang ini kita
peringati sebagai tahun baru Islam, Muharram. Oke, demikianlah penjelasan kita tentang komunikasi Islam ya, dalam pandangannya terhadap geographical mobility dengan geographical immobility, yaitu kelompok masyarakat yang mau tertutup, tidak mau meninggalkan kampungnya, kemudian kelompok masyarakat yang ingin membuka diri, berkelana, mencari peluang di tempat lain. Sementara dalam Islam itu mengarahkan atau mempunyai prinsip yang disebut dengan hijrah, yang kebetulan pada beberapa atau 2 hari yang lalu kita sudah memperingati ulang tahun umat Islam yang disebut dengan tahun Hijriyah, yaitu tanggal 1 Muharram. Jadi ini sekaligus kita sampaikan selamat tahun baru 1 Muharram tahun Hijriyah Islam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.